Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang Asbabun Nuzul Al-Quran. Saya Mardia Lia Karuniawati. Dan saya Wajida Elazifia. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yuk, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4, yaitu Wajida Elazifia, akan menjelaskan tentang apa sih itu Asbabun Nuzul Al-Quran. Nah, sebelum itu, di sini saya akan meminta maaf kepada Bunda Nikma karena rekan saya Mardia Lilia Karuniawati tidak bisa hadir dan menjelaskan seperti saya karena lagi error. Baik, langsung saja ya. Nah, definisi asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul menurut bahasa yaitu turunnya ayat-ayat Al-Quran dari kata asbab atau asbaba yang berarti sebab-sebab. Nuzul artinya turun, yang dimaksud adalah ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, asbabun nuzul adalah suatu peristiwa turunnya ayat-ayat Al-Quran untuk menerangkan status hukum. Pada masa itu baik berupa peristiwa ataupun pertanyaan. Nah, terdapat pula sejarah perkembangan asbabun nuzul. Nah, sejak zaman sahabat pengetahuan asbabun nuzul dipandang sangat penting untuk bisa memahami penafsiran Al-Quran yang benar. Karena itu mereka berusaha untuk mempelajari ilmu ini. Dalam perkembangan ilmu asbabun nuzul menjadi sangat argen. Hal ini tak lepas dari jerih payah perjuangan para ulama-ulama yang mengkhususkan diri dalam membahas sebab nuzulnya Al-Quran. Di antaranya yang terkenal yaitu Al-Ja'bari yang meringkas kitab Al-Wahidi. Nah, terdapat juga fungsi asbabun nuzul. Apa aja itu? Terdapat 5 loh. Nah, yang pertama, mengatasi keraguan ayat yang memiliki keraguan umum. Yang kedua, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Yang ketiga, penegasan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia loh ya. Yang keempat, mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kelima, mengetahui secara jelas hikmah disyariatkan suatu hukum. Nah, terdapat juga macam-macam asbabun nuzul. Ahmad Adil Kamil menjelaskan bahwa turun ayat-ayat Al-Quran melalui 2 cara, yaitu yang pertama, ayat turun sebagai reaksi terhadap pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ayat yang turun sebagai permulaan tanpa didahului oleh peristiwa atau pertanyaan. Nah, kegunaan asbabun nuzul. Ada beberapa kegunaan yang dapat dipetik dari mengetahui asbabun nuzul, yaitu diantaranya ada 3, yaitu yang pertama, mengetahui sisi-sisi positif atau hikmah yang mendorong persyari atau hukum. Yang kedua, dalam mengkhususkan hukum, bagi siapa yang berpegang dengan akidah bahwasanya ungkapan Al-Quran itu didasarkan atas kekhususan sebab. Yang ketiga, kenyataan menunjukkan bahwa ada kalanya lafaz dalam Al-Quran itu bersifat umum dan terkadang memerlukan pengkhususan. Itu sendiri justru terletak pada pengetahuan tentang sebab turun ayat itu. Nah, di sini saya akan memberi kesimpulan dari bab ini. Asbab al-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran turun dalam rangka menjawab penjelasan dan menyelesaikan masalah yang timbul dari kejadian-kejadian tersebut. Asbab al-nuzul merupakan bahan-bahan sejarah yang dipakai untuk memberi keterangan pada lembaran-lembaran dan konteks dalam memahami perintahnya. Oke, sampai sini. Apabila saya ada salah kata atau perkataan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.